Rahayu 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 sakung dumadi para sedulur sedaya pinaringan sekeru aras bejo donya bejo akhirat salam cerdas damai seluruh para sedulur sedaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang 3 hal penting sebelum kita mau mempelajari ajaran dari leluhur tanah Jawa. 3 hal yang sangat mendasar dan 3 hal adalah fondasi utama kita. Tanpa 3 hal ini maka kita akan mengalami kesulitan di dalam mempelajari ajaran leluhur. Tiga hal ini yang pertama, di mana secara fisik mata kita, hidung, mulut, dan juga telinga kita mampu melihat wujud dari sang Hyang. Untuk mampu bisa melihat wujud ini, maka temuilah seseorang yang sudah mampu agar ditunjukkan caranya. Karena untuk menunjukkan cara ini, leluhur tanah Jawa itu sudah memberikan metode, di mana metodenya itu menggunakan kekuatan dari hukum alam yang ada. Bukan berarti orang ini itu berarti suci, orang ini berarti rasul, orang ini bukan. Orang ini hanya mengetahui metode, dan orang ini termasuk adalah orang yang paling beruntung karena mengetahui metodenya secara utuh, di mana mampu menunjukkan wujudnya dengan mata kepala secara telanjang. Bukan berarti orangnya itu tidak pernah berbuat dosa, tidak. Yang suci adalah ilmunya, caranya yang benar-benar terpilih, ataupun yang benar-benar ini adalah ilmu dari leluhur ini. Dan ilmu ini, metode ini juga bisa diteliti, bisa dijadikan riset bahwa ini loh, hukum ini loh, itu loh, seperti akan muncul sebuah rumus sebuah kayak energi, bahwa energi akhirnya dia bikin rumus kan E sama dengan MC kuadrat. Nah ini juga sama. Jadi seseorang yang mempelajari rumus itu, ya, itu semua orang bisa. Rumus energi itu kan bisa dipelajari, anak SD pun bisa, SMP, TK itu bisa, semuanya bisa. Karena itu adalah cara, suatu rumus, seperti Einstein memberikan pengetahuannya dan dia menerapkan menjadi sebuah rumus sama seperti ini, sama. Dan bukan berarti yang mempelajari rumus dari Einstein ini adalah orang-orang suci, orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, orang-orang pilihan, bukan. Orang-orang yang telah mempelajari ini dan bisa terhadap rumus ini, itu adalah orang-orang yang memang mau mempelajari ajaran leluhur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mampu melihat dan menyaksikannya dengan sukma. Jadi kita bisa melihat secara fisik. Yang kedua, melihat secara sukma. Melihat secara sukma itu adalah melihat wujud asli dia seperti mata telanjang melihat. Biasanya untuk cara seperti ini dilakukan dia meditasi mati sajroning urip, di mana selama dia mati sajroning urip itu akan dibimbing nih, akan dituntun sama yang sudah. Nah,
Nah, setelah dituntun kan kita akan mengalami fenomena di dalam mati sajroning urip. Setelah mengalami fenomena ini, maka yang membimbing ini akan memastikan bahwa itu ilusi atau kenyataan, dan dia akan menceritakan itulah kita akan melihat dengan sukma. Yang ketiga itu adalah kita akan menyaksikannya dengan roh kita melihat dengan jelas keaslian dari kasunyatan. Setelah kita sudah menyaksikan dengan tiga cara, tiga hal, ataupun tiga yang ada dalam tiga, secara fisik, secara sukma, dan secara roh, maka dengan sendirinya kita akan mampu melakukan manembahe kawula Gusti. Kalau belum tiga-tiganya ini belum bisa, ataupun hanya salah satu aja dalam melakukan manunggaling kawula Gusti ini, atau manembah kawula Gusti ini belum sempurna. Karena bisa melakukan manembah kawula Gusti akan secara otomatis dan dengan sendirinya, tidak usah kita rancang, tidak usah kita pikir, wah ini saya harus ibadah nih udah jam segini, oh ini udah ada panggilan untuk ibadah, saya harus buru-buru meninggalkan apa yang saya kerjakan sekarang, saya harus ibadah. Itu nanti kalau sudah menemukan tiga ini akan secara otomatis dengan sendirinya, tidak direncana, tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak juga mengharapkan apa hasil dari yang manembah yang dia lakukan dan lain sebagainya. Itu nanti akan secara otomatis. Setelah sudah kita melakukan manembah, dan manembah ini sudah laku, sudah berjalan, dan di mana kesadaran fisik dan kesadaran sukma, kesadaran roh ini menjadi satu dan menyatu. Kesadaran fisik, kesadaran sukma, dan kesadaran roh ini adalah menjadi satu, maka kita sudah masuk ke ranah lagi, yaitu manunggaling kawula Gusti. Kalau kita sudah manunggaling kawula Gusti ini sudah berjalan dan mampu mempertahankan selalu menyatu manunggal, maka kita akan naik lagi ke tahapan sampurnaning kawula Gusti. Setelah sudah sampurna dalam sampurnaning kawula Gusti, di mana apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat itu adalah gerak dari sang ilahi. Maka setelah kita sudah sampurna atau sampurnaning kawula Gusti, laku yang berikutnya adalah sampurnaning pati, sampurnaning urip, di mana apa yang kita perbuat itu menebarkan kebaikan buat semuanya. Apa yang kita ucapkan memberi penjelasan ataupun memberi pencerahan kepada yang mendengarkan dari suara kita. Tidak cuma manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta. Kita berbicara pada pohon, kita berbicara kepada siapapun, maka akan tersempurnakan dengan otomatis dan sendirinya. Setelah kita sudah masuk ke sampurnane pati, sampurnane urip, di sini laku selanjutnya dengan sendirinya otomatis akan naik menjadi leburing kawula Gusti. Inilah tahapan-tahapan dan inilah proses-proses dalam laku. Tidak bisa dengan pengertian, tidak bisa dengan pemahaman, tidak bisa dengan ilmu pengetahuan apa yang kita pelajari, apalagi hanya mendengarkan dari katanya. Tidak bisa melihat secara mata pun, tidak bisa hanya dengan katanya. Melihat secara sukma pun tidak bisa dengan katanya. Melihat dengan roh juga tidak bisa dengan katanya. Perlu laku di dalamnya. Maka temuilah leluhur-leluhur tanah Jawa yang sudah meninggalkan warisan-warisannya, yang sekarang masih pada megang teguh, yang masih laku
laku terhadap laku-laku dari leluhur tanah Jawa banyak. Temuilah mereka di mana dia mengatakan ada guru sejati di dalamnya. Temuilah dia, mintalah belajar. Karena kalau hanya di dalam video YouTube seperti ini tidak akan mendapatkan tuntunan ataupun mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya biar bisa ketemu sejati, saya biar bisa melihat sedulur papat kalimu pancar dengan nyata, saya biar bisa melihat wujud sang ilahi dengan mata telanjang. Kalau tidak datang, tidak berguru, tidak meminta, tidak akan memperolehnya. Itulah warisan dari leluhur tanah Jawa, dan semuanya itu adalah ilmu pengetahuan, dan semuanya itu masuk logika, dan semuanya juga bisa dipelajari, dan semuanya juga bisa kita lewati, dan semuanya juga bisa kita jadikan riset. Lakukan riset. Kalau saya nggak melakukan riset, saya hanya menikmati aja. Bahwa saya merasa bahwa ini adalah warisan yang sangat luar biasa, warisan dari leluhur. Saya hanya mencoba menikmati, mencoba merasakan hadiah yang luar biasa dari leluhur ini, di mana mata telanjang mampu melihat secara pikiran, mampu melihat secara roh, juga mampu melihat. Oke, inilah 3 hal penting sebelum kita laku mempelajari ajaran sedulur papat. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Mungkin pinaringan seger waras, bejo doyo bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk seluruh.